Tadinya saya pikir lakban saya kemahalan, jadi saya pakai lakban yang standar guys, Daimaru nih. Nih lakban biasa ya, kita coba. Potong. Coba di video ini. Ini cat yang masih bagus ya, kita coba nih, kita lem begini nih. Lem gini, terus kita cabut. Kecabut catnya guys. Wow, pertama kali saya lihat mobil yang catnya bisa kelupas gini. Sampai sekarang belum ada tanggap. Guys, kita mau nyobain nih, tuh gunting nggak ya? Kita gunting aja ya. Kita coba tarik. Hah? Nggak ngelupas ya? Kita coba sekali lagi guys. Di mana ya? Sini deh. Tuh. Gunting, nggak dapat nih. Halo, apa kabar? Ya, itu tadi video kita nyobain ya. Kebetulan nggak sengaja buka Instagramnya Bi Channel. Rupanya Om Bi itu memposting ulang ya video yang lagi viral. Jujur aja sih sebetulnya saya udah baca beritanya berapa ya, sehari atau 2 hari yang lalu tuh. Cuma memang kalau di YouTube kan videonya susah tuh, nggak ketemu. Jadi saya nggak sempat nonton, cuma baca beritanya saja. Nah, di postingan itu kan akhirnya jelas ya. Nah, itu tadi makanya saya coba praktekkan juga, persis seperti yang ditunjukkan oleh video tersebut. Nah, cuma hasilnya ternyata kan nggak ngelupas ya. Ada baca-baca sedikit sih yang bilang bahwa itu cuma terjadi di warna yang matte gold ya, atau biasa kita sebut warna DOP. Sebetulnya warna abu-abu tapi DOP, jadi disebut matte gold. Jujur aja sebetulnya saya awalnya juga order yang itu gitu loh, matte gold itu. Cuma akibat mesan matte gold itu, pesanan saya tuh orderan saya waktu itu nggak ada update, nggak ada kabar ya. Kemudian dikasih tahu sama sales karena saya kejar terus. Dia bilang, Pak, itu banyak yang pesan, jadi lama indennya. Jadi waktu itu saya nanya ke mereka, kalau matte goldnya lama dan nggak ada kabar, tolong pilihan warna yang lain. Nah, makanya kemudian akhirnya saya dapatnya yang silver ya gitu. Jadi sebetulnya pas saya ngorder waktu itu yang warna gold matte. Setelah melihat itu saya jadi bersyukur juga ya, ternyata merawat warna matte gold itu ternyata tidak semudah dan segampang yang kita sangka. Karena kan memang jarang ya ada warna matte itu. Biasanya sih yang saya tahu sih mobil di stikerin matte ya, di stikerin DOP, kayak misalnya mobil polisi, mobil tentara tuh ya, itu sering tuh saya lihat di stikerin. Dan seingat saya memang ada treatment khusus juga ya untuk warna seperti itu. Nah, setelah melihat IG-nya Om Bi Channel itu, ada tuh yang komentar, katanya memang warna itu perawatannya nggak gampang. Saya coba buka linknya ya, saya download. Yuk sama-sama kita baca ya, seperti apa sih prosedur perawatan warna matte gold ini. Apakah memang sulit? Dan jika sulit ya yang sudah inden kayaknya bisa deh diganti warnanya biar cepat, kasihin ke yang lain, supaya nggak mengalami kejadian yang sama, karena perawatannya ternyata tidak seperti cat biasa. Oke, ini dia cover dari filenya ya, judulnya adalah Owner's Guide untuk cat dengan finishing matte. Berikutnya ada daftar isi, yang mana pada bagian awal dijabarkan apa saja garansinya, kemudian apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Berikutnya adalah membersihkan noda,
Baru kemudian masuk ke bab mencuci mobil, di mana terdiri dari pencucian awal, kemudian mencuci menggunakan air bertekanan, serta mencuci ban, dan prosedur mencuci. Bab berikutnya adalah mengeringkan kendaraan, kemudian proteksi untuk finishingnya, dan terakhir adalah produk-produk yang disarankan serta suppliernya. Oke, di sini disebutkan diperlukan perawatan khusus serta apa itu garansinya. Jadi disebutkan bahwa cat dop atau matte, kita sebutnya dop aja terus ya, adalah eksterior yang unik ya, memberikan tampilan khas pada ionic pipe Anda. Jadi cat dop ini membutuhkan perawatan khusus agar bisa menjaga mempertahankan penampilannya. Nah, finishing dop ini beda ya dengan cat otomotif lainnya. Nah, yang biasanya sih cat itu kan gloss ya, menggunakan lapisan clear coat yang memantulkan cahaya mengkilat ya. Sementara kalau dop ini menggunakan lapisan berbeda ya, yang justru malah kelihatannya jadi kayak buram gitu, yang ya pokoknya unik lah gitu, flat istilahnya ya. Nah, di sini disebutkan ya garansi, coverage garansi periode untuk cat ya. Jadi garansi cat itu 36 bulan atau 60.000 kilometer. Harap diperhatikan bahwa garansi cat itu hanya berlaku untuk cacat material atau pekerjaannya ya, tidak mengcover dari finishing permukaan cat dopnya, tampilannya. Dan kemudian merawat tampilan dop itu murni mutlak tanggung jawab dari pemilik mobil. Oke, berikutnya adalah apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pertama, bersihkan noda seperti serangga, aspal, kotoran burung, atau kotoran dari jalanan yang menempel pada cat menggunakan lap lembut dan cairan pembersih yang aman. Biarkan meresap sebelum dibersihkan, kemudian gosok dengan perlahan dan hati-hati. Kemudian cuci menggunakan wash mitt, anti baret, dan produk pembersih khusus untuk cat dop. Gunakan kain pembersih microfiber dengan pembersih kaca berbasis alkohol sebagai treatment awal. Kemudian jangan gunakan wax, detail spray, armor all, atau produk apapun yang dibuat untuk cat biasa. Gunakan hanya produk yang dibuat khusus untuk cat dop. Jangan gunakan produk abrasif seperti polish, glaze, atau kompon. Jangan menggunakan alat pembersih atau alat poles. Kemudian jangan gunakan terry cloth, kain, atau tisu. Jangan menggosok lapisan cat dengan kuat. Ini akan merusak lapisan cat, menyebabkan noda mengkilap permanen. Area yang sudah mengkilap ini tidak bisa dihilangkan. Terakhir, jangan menggunakan cuci robot atau produk mereka karena cuci robot dan produk ini akan merusak cat dop. Berikutnya adalah tips perawatan secara umum, yaitu spot cleaning. Umumnya untuk menghilangkan kotoran dan noda adalah menggunakan semprotan bertekanan. Nanti tinggal lihat ya, mencuci kendaraan di halaman 10. Tetapi terkadang kita tidak sempat sehingga cukup membersihkan noda getah atau serpihan yang menempel secepatnya sebelum menyebabkan kerusakan pada permukaan cat. Nah, berikut adalah rekomendasi caranya. Untuk peralatan dan material adalah pembersih kaca alkohol base ya, jangan cuka atau amonia, cleaner khusus cat dop dan atau larutan alkohol 50% dan deionized water 50%, jadi campuran ya. Kemudian tar remover jika diperlukan, serta kain microfiber yang aman untuk cat dop. Untuk prosedur spot cleaning, gunakan pembersih kaca tadi atau cleaner khusus cat dop pada kain dan permukaan yang akan dibersihkan. Jangan menggunakan lap kering pada lapisan cat, handuk kering akan merusak permukaan cat. Kemudian biarkan meresap hingga noda menjadi lunak. Lap secara lembut dengan gerakan maju mundur, jangan gerakan melingkar karena bisa meninggalkan swirl atau efek seperti sarang laba-laba.
Bersihkan dengan air agar produk pembersih tidak menempel pada cat dan ulangi kembali jika diperlukan. Untuk tipsnya ya, jika diperlukan, ulangi penggunaan pembersihan kaca ke area noda dan lap microfiber, kemudian bersihkan, jangan gunakan gerakan melingkar. Tambahan untuk di gambar sebelah kiri, spot clean dengan menyemprotkan kain dan permukaan cat menggunakan cleaner cat DOP terlebih dahulu. Jangan gunakan lap kering pada lapisan cat dan selalu tes produk di area tersembunyi terlebih dahulu. Berikutnya untuk menghilangkan noda dan kotoran yang menempel. Pertama, semprot bagian yang terkena noda dengan air untuk menghilangkan kotoran agar mudah terlepas. Kemudian, semprot area tersebut dengan pembersih kaca berbahan dasar alkohol atau cleaner khusus cat DOP atau larutan campuran alkohol 50% dan deionized water 50%. Kemudian semprotkan produk pembersih pada spon microfiber dan lap microfiber. Lap permukaan cat secara perlahan untuk menghilangkan kotoran menempel. Keringkan dengan kain microfiber basah. Untuk menghilangkan aspal atau getah pohon, semprot area yang terkena dengan air agar kotoran terlepas. Kemudian basahi sisa kotoran dengan tari muper dan biarkan hingga meresap. Kemudian oleskan juga tari mupel pada lap microfiber yang lembab. Kemudian lap permukaan mobil dengan lembut untuk menghilangkan kotoran dan biarkan cairan tari muper bekerja agar mengurangi proses menggosok. Setelah kotoran hilang, cuci dengan sabun khusus cat DOP menggunakan kain microfiber basah dan lalu bilas dengan air. Terakhir, keringkan dengan kain microfiber yang bersih dan lembab. Tips: basahi lap microfiber dengan tari muper dan tempelkan di atas noda yang membandel. Biarkan meresap selama 5 menit sebelum dicuci bersih. Kemudian untuk gambar itu tulisannya, jika perlu aplikasikan kembali pembersih kaca ke lokasi dan ke lap microfiber, kemudian ulangi proses pembersihan. Hindari gerakan memutar ya, supaya nggak muncul efek swirl. Sekarang kita masuk ke tahap mencuci mobil. Tahap pertama adalah pre-wash. Mencuci sendiri dengan tangan adalah cara terbaik. Sebelum mencuci, parkir kendaraan di tempat teduh dan terhindar dari sinar matahari. Baca prosedur ini dengan seksama dan persiapkan peralatan dan perlengkapan terlebih dahulu sebelum mencuci mobil. Kemudian peralatan yang dibutuhkan adalah 1. Sabun cuci mobil yang khusus untuk cat DOP. Kemudian wash mitt, wash pad atau spon microfiber. Berikutnya adalah selang dan semprotan dengan ujung nozzle buka tutup. Kanebo untuk mengeringkan. Nah, ini opsional ya. Mesin steam mobil dengan nozzle berbentuk kipas dan tekanan kurang dari 2500 psi dan dipegang dengan jarak 10 inci dari bodi mobil. Kemudian 2 ember dengan saringan pemisah kotoran, itu pelindung pasir. Contohnya lihat itu tuh gambar di sebelah kanan. Periksa seluruh mobil jika ada area dengan kotoran atau noda yang melekat, dan jika diperlukan, prioritaskan membersih area ini lebih dulu sebelum mencuci seluruh bodi mobil. Untuk peralatannya adalah pertama tax remover, wax remover atau cairan pembersih lain yang sesuai dengan jenis kotoran yang menempel. Opsionalnya adalah cairan pembersih khusus ya untuk cat DOP. Kemudian selang dan semprotan dengan ujung nozzle yang bisa dibuka tutup. Opsionalnya adalah mesin steam mobil dengan nozzle kipas gitu dan tekanan kurang dari 2500 psi dan kain microfiber. Untuk tips ya, selalu tes dulu ya cairan pembersih tersebut di area tersembunyi, baru kemudian setelah aman dicoba di area yang kelihatan. Sekarang kita masuk ke tahapan cuci SIM dan roda. Untuk cuci STEAM, mencuci dengan STEAM yaitu dengan tekanan tidak lebih besar dari 2500 psi adalah cara terbaik untuk menghilangkan kotoran berat sebelum mencuci mobil. Gunakan ujung yang bentuknya kipas dan jaga jarak 250 mm dari cat. Untuk roda, jika ada rencana untuk bersihkan roda, bersihin dulu ya sebelum mencuci bodi mobil. Pakailah produk khusus untuk pelek alloy. Nah, untuk itu silahkan baca buku petunjuknya. Kemudian yang untuk tulisan di bawah di gambar, jangan menggunakan wash mitt yang sama dengan yang digunakan untuk mencuci bodi dan roda ya.
pakailah kain microfiber yang berbeda. Hati-hati, jangan sampai ada cairan pembersih pelek yang mengenai cat dop di bodi mobil. Kalau kejadian, cuci dan bilas area tersebut secepatnya. Sekarang kita masuk ke prosedur mencuci. Pertama, bersihkan mobil dengan selang atau mesin cuci steam untuk mendinginkan bodi dan menghilangkan kotoran membandel yang dapat menggores cat. Kemudian siapkan satu ember dengan saringan pemisah kotoran di bagian bawah. Berisi sabun cuci mobil khusus cat dop dan air sesuai anjuran pabrik. Kemudian isi juga ember kedua dengan air bersih untuk nanti mencuci wash mitt. Jadi aturannya saat mencuci hanya boleh memasukkan wash mitt yang sudah bersih ke ember berisi sabun. Nah, karena itu kita harus selalu membilas wash mitt terlebih dulu di ember berisi air. Oke, celupkan wash mitt dalam air sabun dan cuci kendaraan secara perlahan. Ya. Kerjakan bertahap berdasarkan area kecil dari bawah ke atas. Kemudian cuci dulu satu bagian kendaraan ya. Lalu gunakan selang untuk membilas bagian kendaraan yang bersabun sampai bersih sebelum kemudian pindah ke bagian lain. Nah, lanjutkan mencuci setiap bagian dan ulangi langkah bilas, cuci, dan bilas tahapan bilas tadi hingga kendaraan bersih. Untuk tipsnya, jangan biarkan permukaan basah itu mengering sendiri karena ini akan menimbulkan noda air berbentuk seperti jamur. Oke, sekarang masuk ke tahapan mengeringkan mobil ya. Pakai kanebo lembab yang bersih, spons atau kain microfiber untuk mengeringkan kendaraan sebelum kering sendiri oleh udara. Jika permukaan mobil mulai kering sendiri ditiup angin, dibasahin aja dulu area tersebut. Untuk gambar di bawah itu ada tulisan selalu menggunakan kanebo lembab, kanebo sintetis atau light microfiber yang aman untuk cat dop untuk mengeringkan mobil. Seksi berikutnya adalah untuk proteksi cat dop. Rawatlah cat dop secara teratur dengan produk pelindung cat seperti Swiss Wax Opaque Matte Paint Wax yang dibuat khusus untuk cat dop dan Dr. Beasley's Matte Paint and Sealant yang akan melindungi permukaan cat sehingga lebih mudah dibersihkan dan mencegah terbentuknya noda air. Nah, pastikan untuk mengikuti anjuran pabrik seperti biasa, tes produk di area tersembunyi terlebih dulu, kemudian aplikasikan produk secara merata dan perlahan dan hati-hati agar tidak mengikis permukaan cat. Untuk tips, gunakan gerakan lap maju mundur yang halus ya. Jangan melap dengan menggerakkan memutar karena bisa meninggalkan bekas swirl di permukaan cat. Berikut adalah produk-produk yang dianjurkan oleh Hyundai. Pada bagian akhir dari owner's guide, ini khusus mobil DOP, ada semacam agreement ya yang untuk dibaca dan ditandatangani rupanya.
yang isinya kurang lebih bahwa si pemilik mobil ini mengerti konsekuensinya dan harus merawat cat dop ini secara khusus sesuai dengan rekomendasi yang ada di buku panduan ini, bahwa cat dop ini membutuhkan perawatan khusus dan dia paham bahwa akan hal ini sebelum mereka membeli mobilnya. Kemudian garansi itu hanya mencakup cacat material pengerjaan, tidak mengcover cat dop. Kemudian kalau kita nyuci mobil di tempat komersil atau di robot akan merusak cat dop. Kemudian diminta untuk mencuci menggunakan tangan ya, dan dirawat mengikuti petunjuk-petunjuk tadi itu yang sudah kita baca sama-sama. Jika tidak mengikuti petunjuk tadi ya bisa merusak tampilan dari dop mobil. Kemudian penggunaan lap kimia, kotoran burung, benda-benda dari jalanan bisa merusak tampilan dop. Kemudian tampilan dop masing-masing mobil itu unik ya. Jadi ini dibilang nih termasuk dalamnya itu elemen mottling, ghost pattern, and dust nip. Nah itu nggak bisa dimodifikasi dan memang finishingnya seperti itu. Dan kemudian kertas ini harus ditandatangani ya, kemudian dilampirkan pada SPK-nya. Gitu guys. Sebagai penutup, saya tidak mau menjudge siapa yang benar, siapa yang salah. Intinya adalah cat dop itu memang butuh perhatian khusus dan kalau kita nggak sanggup nyuci sendiri ya harus ada orang khusus yang kita bayar, nggak bisa sembarangan ke cuci robot atau kita cuci di tempat cucian umum, rusak itu nanti semua. Ya silahkan dinilai sendirilah siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Tapi sih saya yakin si Hyundai pasti akan tanggung jawab dan belajar dari kejadian ini ya. Nah, kalau saya sih cuma bisa bilang, beruntung banget saya nggak jadi beli gold made itu ya. Kalau sampai saya beli itu saya yang pusing sendiri gimana cara merawat dan mencucinya. Oke, gitu aja dulu ya teman-teman. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.